secara eksekutif itu adalah mensejahterakan rakyat dalam arti kata luas. Mensejahterakan dalam pengertian biasa itu adalah mensejahterakan dalam ekonomi, gampang cari uang, gampang kerja. Dalam arti sempit, dalam arti luas mensejahterakan ini termasuk bikin nyaman, bikin rasa nyaman rakyat, ya, tahu arahnya ke depan. Posting itu saya harus pilih-pilih, karena saya tahu bahwa saya ini dimonitor, ya. Ekonomi juga susah. Nah, kesepakatan kita kemarin dari alumni UI ini bahwa reformasi sudah gagal. Mudah-mudahan alumni UI ini akan menjadi pelopor. Amin. Karena memang sudah sejarahnya bahwa UI ini mengubah mana. Hanya disebut kampus perjuangan. Itu yang hadir, saya di sini mungkin sudah merasa tua, umur saya sudah 66. Kemarin yang hadir itu ada yang umurnya 75 tahun. Bang Fahmi Idris itu waktu saya tahun 66 saya ikut demonstrasi sebagai anak SMP. Beliau itu memimpin demo namanya Laskar Ampara Al-Rahman. Umur beliau udah 74. Haryadi Darmawan dia udah sakit-sakitan. Haryadi Darmawan dokter jenderal juga sudah sakit-sakitan. Bang Taufik Bahudin itu kawan dekat saya, umurnya sudah 75, juga udah sakit-sakitan, tapi kemarin datang dan tetap mau berjuang. Ini sebenarnya memberi motivasi kepada saya, kemudian juga kepada kawan-kawan, bahwa umur itu bukan halangan. Betul, Pak. Nah, mudah-mudahan dari gerakan alumni UI ini nanti akan diteruskan setelah Lebaran. Itu akan dihubungkan dengan forum alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ini anggotanya sekian banyak dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kebetulan saya di situ sebagai anggota presidium dan kawan saya yang juga kemarin hadir. Itu kalau dibaca di daftarnya ada namanya Soben Somantri sebagai sekjen. Ketuanya dari Hasanuddin. Nanti kita akan melakukan satu aliansi strategis. Saya sampaikan seperti ini informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Inilah kondisi negara kita yang ke depan ini kalau terjadi perkembangan apapun tentu akan berpengaruh kepada Kabupaten Bogor. Betul. Karena jaraknya sangat dekat sekali. Seperti contoh aksi 212 di Jakarta itu banyak diikuti oleh warga Bogor. Itu pertama. Jadi intinya insya Allah dalam waktu dekat akan ada gerakan di Jakarta yang dimulai dari UI sebagai kampus perjuangan. Itu bukan hal yang mudah kemarin menyatukan sekian banyak kelompok-kelompok di UI. Di UI ini banyak kelompok. Kita satukan dan kita akan bergerak. Dan yang kedua berkaitan dengan komunikasi dengan Pak Yusril. Kemarin saya ngomong dengan beliau, ketua umum kita ya, sama-sama kita ketahui. Beliau memang tokoh yang beliau tuh cerdas sekali ya, karismatik, cerdas, islami ya, konsisten, dan sudah terbukti membela Islam. Saya katakan sama beliau, bos, saya panggil beliau bos saja kan, karena harus saya hormati sebagai ketua saya kan, walaupun beliau lebih muda dari saya. Bos, saya punya nyalon dari PBB nih, dari Dapil Kabupaten Bogor. Oh bagus, Mas Heri, bagus. Saya tahu Kabupaten Bogor masyarakatnya bagus dengan PBB ini, dan dia udah mengikuti Pak. Dia mengikuti bagaimana respon masyarakat Kabupaten Bogor ini terhadap PBB, khususnya terkait sebagai hasil daripada aksi 212. Apalagi Pak Yusril kan selaku advokat, beliau kan bela HTI, bela FPI, bela ulama-ulama kan yang dikriminalisasi seperti Alfian Tanjung. Nah, sepak terjang beliau ini yang seperti itu dengan kekuatan daripada profesinya beliau, itu menarik simpati daripada umat Islam, termasuk di Kabupaten Bogor ini. Beliau sudah dapat komitmen dari HTI, dari FPI, bahkan Kiai Haji Sobri Lubis itu akan memberikan suaranya buat PBB. Nah, ini yang khususnya untuk Kabupaten Bogor harus kita bisa antisipasi, karena saya lihat ada dua situasi ini. Pertama, respon ini khususnya untuk Kabupaten Bogor ya. Respon Kabupaten Bogor, umat Islam di Kabupaten Bogor ini ada 97%. Jadi jumlah penduduknya itu ada 5 jutaan, yang punya hak pilih itu 3,2 juta. Katakanlah saya bicara yang punya hak pilih aja ya, belum
17 sampai tua ya, 66 yang masih hidup. 3,2 juta orang. Ini responnya terhadap PBB luar biasa. Nah, respon yang luar biasa ini harus bisa diantisipasi oleh aktivitas daripada PBB sendiri maupun caleg-calegnya. Jangan sampai potensi yang bagus ini tidak bisa direspon dengan bagus. Ini kaitannya dengan pemilihan legislatif. Nah, saya mohon maaf harus saya sampaikan sebagai fakta. Yang setelah saya pelajari khususnya di Dapil 1 ini, Kabupaten Bogor ya, itu Sukaraja, kecamatan, ada 5 kecamatan. Sukaraja, Babakan Madang, Citerep, Cibinong, Kelapa Tunggal. Kalimat saya mungkin agak positif aja. Dengan kalimat yang positif, saya nggak optimis dengan cara kerja daripada teman-teman PAC yang lain. Mungkin secara positifnya barangkali karena 2 periode kemarin kan PBB nggak dapat suara di parlemen. Ya, ini jadi wajar kalau kemudian lembek ini struktur organisasinya, termasuk kenapa di Babakan Madang nggak terbentuk. Dan di samping mungkin cara-cara menggalang massa yang tadi dikatakan mendekati massa itu yang masih pakai referensi periode yang liwat. Padahal sekarang ini udah banyak cara-cara yang baru. Ya. Jadi kita emang harus banyak meluangkan waktu untuk berpikir lebih banyak, lebih keras, dan lebih cerdas kita berpikirnya tuh. Itu kira-kira. Nah, itu yang saya sampaikan sampai saya kemudian makan buka puasa, saya Pak Yusril dengan Pak Kiflan Zen. Kan saya kasih tahu ke Pak Kiflan Zen bahwa saya sering dengan pacar, dan saya berjanji akan ketemu beliau nanti soal mungkin dengan beberapa teman barangkali. Siap, kita bicara ya. Siap. Itu yang bisa saya sampaikan pertemuan saya dengan Pak Yusril. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah tim pemenangan saya selaku caleg di sini. Kalau saya jadi caleg saya di sini yang rencananya kasih nomor itu tanggal 23 September, masih lama sebenarnya. Itu berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Yusril ini adalah pengembangan PAC Babakan Madang. Ini harus jalan. Memang kalau semata-mata pengembangan PAC-nya saja sebagai satu organisasi dalam situasi di mana tidak ada momen menghadapi pemilihan legislatif, itu kita bisa itu saja yang kita urus. Ya, kita bisa fokus ke situ saja. Nah, dengan adanya rencana kegiatan tim pemenangan ini, itu sebenarnya bisa sejalan dan bahkan bisa lebih mudah. Ya. Ini akan bisa lebih mudah. Yang saya ingin sampaikan begini. Ya. Bisa dibaca, lihat nggak ya? Bisa dilihat ya. Jadi ini ada struktur organisasi ya, namanya Tim Pemenangan Heri Hernawan di Kecamatan Babakan Madang. Khusus hanya untuk Kecamatan Babakan Madang aja. Betul. Kita nggak bicara yang lain. Nah, itu ada yang namanya koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan ini adalah Kang Dori beserta PAC Babakan Madang. Seluruhnya. Nanti saya gambarkan bagaimana kaitannya dengan pertanyaan dari Kang. Saya juga nanti akan menambahkan, Pak. Ya. Nah, Kecamatan Babakan Madang ini yang punya hak pilihnya jumlah 66.791 orang. Terbagi atas beberapa desa, ada 9 desa. Nah, struktur organisasinya dari koordinator kecamatan ini ada Kordes. Ada 9 Kordes, Bojongkoneng, Kordes Wijayanti, Cipambuan, Karangtengah, Babakan Madang, Cikaringgul, Kadumangu, Sentul, dan Sumur Batu. Ya. Kita tunjuk satu orang, kita cari satu orang sebagai Kordes. Nah, dalam situasi menghadapi pileg, dia kita namakan Kordes. Dalam sisi yang lain, nanti apakah berbarengan dan sebagainya. Ini yang akan menjadi ketua ranting. Ya. Kita uji militansi, kejuangannya dan pengabdiannya itu melalui momentum ini, karena melalui medan latihan. Ya. Dulu tentara-tentara itu, Pak, seperti Pak Prabowo, Kiflan Zen, siapapun yang sekarang jadi jenderal, itu dia jadi jenderal bukan semata-mata dia sekolah. Dia jadi jenderal begitu dia lulus, dia terjun, Pak, di medan perang di Timur-Timur. Timur-Timur itulah medan juang, medan latihan untuk memperlihatkan apakah dia mampu jadi jenderal apa enggak.
Nah, latihan momentum pileg ini, pemilihan legislatif ini merupakan momentum ajang tempur untuk memperlihatkan apakah para kordes ini mampu menjadi ketua ranting di Kecamatan Babakan Madang di setiap desa. Nah, setiap kordes ini di setiap desa, katakanlah di sini saya ambil contoh kordes Babakan Madang, nanti semua sama ya. Itu katakanlah minimal dia punya 3 korwil A, korwil B, korwil C. Kalau Kang Adi tadi mengatakan mungkin di Karangtengah namanya kadus ya, mungkin namanya kadus. Nah, ini semua nanti bisa kita fungsikan apakah nanti pada saatnya nanti setelah pileg ya, terlepas saya menang atau kalah, insya Allah saya menang. Amin. Insya Allah saya menang. Ini nanti difungsikan, apakah difungsikan di sini setelah pileg itu, setelah Mei, setelah April, itu kita fungsikan di PAC, sehingga saya juga punya tekad PAC Babakan Madang ini harus berjalan terus walaupun sudah acara pemilu, dia harus berjalan terus, dan saya komit untuk saya mendampingi. Katakanlah misalnya ada korwil A, korwil B, korwil C. Ini kita pilih nama-namanya satu-satu. Kemudian setiap korwil itu punya 20 tim. Di desanya saja, dia bicara di desa, dia nggak usah kemana-mana. Dia bicara di desanya aja. Dimana setiap tim ini dia mencari orang, 50 orang. Ya, pakai daftar mana nanti saya buatkan formulirnya. 50 orang ini kan kira-kira 25 kakak, 25 rumah. Di sekelilingnya aja. Nah, untuk pendekatan kepada warga ini nanti saya kasih dokumen visi misi saya seperti apa. Jadi untuk mereka ngomong kepada warga itu, ini Pak Heri ini visi misinya seperti ini, dari calon anggota DPR dari PBB punya visi misi seperti ini, beliau ini siapa, kurikulum vitae-nya seperti apa, ya kan, dan lain sebagainya. Termasuk di situ visi-visi daripada PBB. Untuk bekal mendekati cukup 50 nama. Ya, nanti dia store, tim ini store ke setiap korwil ini store ke ini di store ke sini. Ya. Nanti formulirnya saya bikinin, termasuk strukturnya nanti saya buatkan. Jadi strukturnya per desa nanti saya buatkan, tinggal isi namanya aja siapa, kordes siapa, di bawah korwilnya siapa, tinggal diisi pakai bolpen, ya, kosongin, ya kan. Nah, setiap desa korwil ini kira-kira ada 20. Kalau 20 ini ancer-ancer ya. Kalau 20 timnya ada 20, masing-masing dapat 50 kan 1000 orang. 1000 orang kalau satu desa ada 3 korwil kan dapat 3000. 3000 ditambah dengan korwilnya dan timnya ada kira-kira 3020-an lah. Ya. Jadi setiap desa itu lebih kurang 3000 orang. Kalau misalnya 9 desa di Kecamatan Babakan Madang kan sekitar 27 ribuan orang. 27 ribu dari 66 ribu sebagai ancer-ancer. Ya. Saya tidak mengatakan pasti sebagai ancer-ancer. Nanti saya yakin nanti pelaksanaannya akan tambah kurang. Seperti tadi misalnya saya bicara dengan Pak Adi dikatakan kemungkinan di Babakan atau di Karangtengah kemungkinan nggak 3, mungkin 4 atau 5, bisa saja. 5 korwil. Nah, berkaitan dengan ini, pertama ada yang saya sampaikan bahwa dikaitkan dari sekarang ini kan kita bulan apa? Mei ya. Mei habis Lebaran, kemudian saya itu secara resmi kalau saya lolos jadi caleg itu resminya dapat nomor 23 September. 23 September, kemudian masa kampanye resminya itu sampai April, Maret sampai Maret akhir. Kemudian minggu tenang 1 minggu, kemudian 13 April pemilihan. Jadi dari masa kampanye itu kurang lebih 6 bulan. Kalau dari sekarang ini kurang lebih 9 bulan. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian dipimpin oleh Kang Dori ini, barangkali mulai sekarang sudah bisa mencari nama-nama setiap desa, siapa yang akan dijadikan setiap desa ini kordes-kordesnya. Betul, itu tugas kita. Tugas. Kemudian juga mencari siapa yang calon-calon korwil ini. Ya minimal 3. Pengalaman saya melakukan hal ini sejak tahun 98. Pengalaman saya melakukan ini. Kalau kita nyari 3 yang kita
yang kita lobby itu sekitar 10 orang. Betul. Sehingga kalau bisa saja nanti di tengah jalan dia, nah, kita nggak tahu halangan, bisa berhalangan, nah, nanti akan bisa digantikan. Itu kemudian sebagai ketua tim ini kan setiap korwil ini kan 20 ketua tim. Cari sekitar 40-an karena bisa aja nanti mereka mungkin pergi keluar kota, dinas luar kota, mungkin berhalangan tetap dan lain sebagainya. Ya. Sambil santai itu dicari sampai katakanlah bulan apa enaknya? Mei, April besok kali ya? Ya. April, Juni Udah kita bisa mulai. Ya, dicari ini. Ya. Sambil santai aja dicari. Nanti dikumpulkan namanya ke Pak Kang Dori ini sambil dikasih bahwa ini sebagai apa? Sebagai korwil atau sebagai kordes. Nah, cuman saya dari apa yang disampaikan untuk dengan Kang Dori ini paling tidak untuk Bojongkoneng sudah ada calonnya kan? Ya. Mungkin juga Karangtengah sudah ada. Perkiraan saya barangkali Babakan Madang juga Udah ada. sudah ada. Insyaallah. Berarti kan udah 3. Kan 6 tinggal. Cipambuan insya Allah udah ada. Pambuan kalau tinggal 5. Tinggal nanti bersatu sama mereka cari sebagai siapa korwil, siapa sebagai ketua tim. Nah, Kita dulu. mereka nanti saya kasih bekal seperti tadi ya, rumusan visi misinya untuk mereka bisa sampaikan. Dan kepada mereka nanti akan saya buatkan pada saat saya kampanye, masa kampanye, saya akan buatkan sertifikat yang merupakan tertulis dari saya, tanda tangan saya, yang saya katakan kalau saya terpilih sebagai anggota DPR. Dan sebentar, belum sampai sana, mereka ini semua bertugas sampai kemudian menjadi saksi Di TPS. di TPS. Setiap TPS. Nanti mereka bisa potret. Betul. Potret ini menjadi bukti daripada prestasinya mereka. Iya. Ya, mereka kontrol 50 orang ini, mereka bawa ke TPS, ya. Nanti ditambah bekal dari saya, mungkin kartu nama, bagaimana cara nyoblosnya. Jadi di kartu nama saya nanti ada itunya, petunjuk nyoblos. Misal saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, pakai coblosan. Jadi mereka masuk, mereka tinggal lihat aja kartu nama. Oh ya, berarti ini. Karena kan Sangat ibu-ibu sulit. sangat susah, nanti pakai bisa dikantongin. Ada apa ya? Iya. Nah, ini saya akan kasih sertifikat kepada dari Korcam pengurus ini ya, pada tim pemenangan ini sampai di tingkat tim-tim ini saya akan kasih sertifikat yang merupakan satu pernyataan saya bahwa kalau saya terpilih sebagai anggota legislatif, saya akan kasih penghargaan sebagai kader penggerak desa. Tapi jumlahnya tidak bisa saya sebutkan. Nggak boleh, kalau saya sebutkan namanya politik uang. Ya. Itu nggak boleh. Karena kalau saya jadi anggota dewan, honor saya lumayan dan saya sudah komit bahwa sepertiganya itu yang akan saya pakai, 2/3-nya untuk memenuhi janji saya. Amin. Ya, Insyaallah. Amin. itu kira-kira yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau ada tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan ke Kang Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Pak. Untuk acara selanjutnya itu mau yang tanya jawab mungkin dari teman-teman. Mungkin sebelumnya saya ada tambahan, Pak. Ya, Terkait tadi pertanyaannya Kang Gersil. Mana tadi? Jadi dia Kang Gersil. Ya. Satu mengenai konsolidasi ya. Dalam artian berat. Ya, seperti itu. Lebih apa namanya? Lebih jelasnya kita beginilah ya. Lebih bisa dimengerti bahasanya. Jadi sebelumnya nih saya ingin sampaikan, Pak Ahmad Dhani, saya ingin katakan sebelumnya. Jadi ya, lahirnya PAC Babakan Madang ini, sekali lagi nih saya ingin katakan, di Babakan Madang ini awalnya tidak ada yang namanya kepengurusan pimpinan anak cabang dari Partai PBB Kecamatan Babakan Madang.
Nah, dengan majunya Pak Heri, dengan kita mengusung Pak Heri sebagai calon anggota legislatif kita di parlemen nanti dari Partai Bulan Bintang ini, maka lahirlah kepengurusan pimpinan anak cabang Babakan Madang. Ini harap diketahui. Nah, artinya, sekali lagi, artinya lahirnya kepengurusan PAC Babakan Madang ini tidak ada tujuan lain kecuali suara kita satu untuk pemenangan Pak Heri sebagai calon anggota legislatif kita di parlemen nanti. Dengan tujuan satu, Pak Heri membawa aspirasi kita. Kita sebagai umat muslim, kita ingin aspirasi kita yang sebagaimana tadi disampaikan oleh sekretaris PAC kita, mengemban amanah. Yang pertama, amanahnya adalah Partai Bulan Bintang membawa visi dan misi, yaitu membela Islam. Itu yang paling pertama. Mungkin bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sangat jelas. Ya. Yang kedua, terkait dari pemenangan itu tersebut, apa namanya? Lupa ya. Yang kedua, beranjak dari kita punya tujuan untuk pemenangan Pak Heri. Artinya di sini berarti kita betul-betul berfungsi sebagai pemenangan untuk Pak Heri.